Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aida Royhana Zuhro. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membersamai Ananda semua pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, pernahkah Ananda melihat atau mengamati produk-produk yang dibuat menggunakan bahan limbah? Oke, baik. Kalau Ibu sudah pernah melihat, mungkin beberapa di Ananda sekalian juga pernah melihatnya. Seperti contohnya tempat tisu, hiasan dinding, bahkan figura. Barang-barang yang Ibu sebutkan tadi sebenarnya bisa dibuat dengan menggunakan bahan limbah. Ananda pasti juga bisa untuk membuatnya atau mengidentifikasinya. Lalu bagaimana caranya menggunakan bahan limbah tersebut untuk dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan kerajinan limbah? Nah, Ibu akan menyampaikannya pada materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, ini subbab materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ide dari bahan limbah. Yang kedua, persiapan dalam menganalisis peluang limbah. Dan tahapan menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah. Oke, yang pertama, ide dari bahan limbah. Kenapa sih kita harus memanfaatkan atau menggunakan bahan limbah itu untuk digunakan produk kerajinan? Nah, pada dasarnya seperti tujuan utama yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini yaitu untuk sebagai solusi dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Nah, mengapa? Ya karena seperti kita tahu limbah sampah itu di lingkungan kita itu sangat banyak sekali, mengingat kita itu adalah termasuk orang-orang yang sangat konsumtif sekali untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, membuat kerajinan limbah itu dapat kita lakukan sebagai salah satu solusi yang dapat kita lakukan saat ini sebagai Ananda sebagai pelajar dan Ibu sebagai pengajar untuk sama-sama belajar bagaimana sih memanfaatkan limbah itu untuk dibuat kerajinan. Nah, kayak gitu. Nah, adapun limbahnya yang bisa kemungkinan kita gunakan itu salah satunya seperti limbah plastik, limbah kertas, bahkan limbah logam. Nah, kemudian apa itu ide? Membuat kerajinan limbah saja sebenarnya tidak cukup. Kita juga harus memiliki ide untuk membangun atau membuat kayak desain kerajinan limbah itu supaya diminati atau memiliki keunikan tersendiri. Mengapa sih membutuhkan ide? Karena ide itu merupakan persyaratan untuk menjadi usahawan atau wirausahawan yang sukses. Jadi pada pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, selain kita membuat produk dan memanfaatkan dari bahan limbah, kita juga harus bisa menganalisis apa sih peluang-peluangnya yang bisa kita temukan jikalau kita membuat kerajinan dari bahan limbah itu. Nah, alasan-alasan itu bisa dibantu dengan adanya ide. Kita harus membangun ide, dan ide itu tidak datang dengan sendirinya. Ide itu dibangun, dibuat. Nah, caranya gimana? Mulai dari sekarang kita mencoba untuk berpikir kritis, mengamati peluang-peluang yang ada. Kira-kira apa ya yang bisa dibuat? Kira-kira pasar sana yang bisa kita masukkan sebuah produk kerajinan itu apa ya, dan sebagainya. Nah, salah satunya ini ada pada tanggal 22 Juli kemarin, itu ada 2 finalis Indonesian Asian Pacific Young Champion of the Art. Di sini juga ada salah satu tokoh yang mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi bagi kita. Ternyata kita jika memanfaatkan limbah itu bukan hanya untuk peduli lingkungan, kita juga bisa memanfaatkan peluang itu untuk menjadi dasar kita dalam memulai berwirausaha. Seperti itu contohnya, ini ada 2 orang finalis tersebut, Fania Santoso dan Ranitia Nurlita. Di sebelah kanan ini ada Instagramnya, dan beliau ini pada dasarnya juga dimulai dari menganalisis limbah di lingkungan saya itu ternyata banyak, dan beliau mencoba untuk kayak berpikir gimana sih caranya supaya memanfaatkan itu dari benda yang tidak bermakna menjadi yang ada nilainya, kayak gitu. Nah, si Fania Hesato ini membuat kayak gerakan peduli limbah yang dia sebut dengan Hey Startik. Nah, Hey ini sebuah kayak seakan menyampaikan bahwa ajakan, ayo kita harus mencoba melihat sedikit limbah-limbah itu, ayo kita bantu untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih. Dan Startik ini merupakan akronim dari Stylish and Art in Ecopreneurship. Nah,
Haystartic ini mulai sejak tahun 2005 dan sampai sekarang masih berjaya karena selalu ada inovasi terus, dan limbah-limbahnya pun dibuat menjadi desain-desain yang lebih beragam dan memiliki pesan yang eksklusif seperti itu dikemasnya. Nah ini secara umum limbah itu terdapat dua macam, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Nah ini contoh-contohnya sudah Ibu sediakan di sini gambar-gambarnya, pembagiannya. Nah untuk sesuai dengan tadi awalnya kita mau membuat kerajinan, untuk juga meminimalisir limbah tersebut, kita akan mencoba membuatnya dengan menggunakan limbah anorganik. Karena apa? Karena limbah anorganik itu relatif sulit terurai dan umumnya berasal dari sampah-sampah industri dan domestik. Nah salah satunya sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga, sampah rumah tangga kayak gitu. Nah, tapi limbah anorganik itu sebelum dibuat kerajinan harus kita pilah-pilah terlebih dahulu. Kayak misalnya kondisi tidak layak, itu bisa dilebur, dan kondisi baik itu yang kita gunakan sebagai bahan utama untuk membuat suatu kerajinan. Ini juga yang menarik juga pada Haystartic yang sudah Ibu jelaskan, pada hari kependudukan sedunia pada 11 Juli lalu, Haystartic ini membuat kayak gerakan mengumpulkan seluruh warga di daerah Indonesia dan belajar bersama bagaimana sih memulai langkah kecil untuk peduli limbah. Nah di sini Haystartic membuat kayak memproduksi tas yang ramah lingkungan. Bahannya dari apa? Bahan utamanya dari kemasan semen seperti itu. Nah ini juga ada petikan perkataan dari Haystartic yang menurut Ibu sangat mungkin bisa membangun untuk kita semua dalam memulai sebuah gerakan tersebut, yaitu ini cuma satu sampah kecil kok. Bayangkan jika perkataan itu dikatakan oleh 7,8 miliar penduduk di dunia. Yang tadinya hanya sampah kecil, jikalau sama-sama berpikiran seperti itu, ya akan terus menumpuk dan terus menumpuk setiap harinya. Nah, karena kita tadi sudah berniat untuk membuat kerajinan dari bahan limbah, kita juga harus mulai ikut merasakan, ikut berpikir kritis. Oh ternyata benar, kalau misalnya semuanya berpikiran sampah itu nggak bernilai dan lain-lain, ya akan terus seperti itu kayak gitu. Contohnya lagi ketika saat ini ya, ketika kita belanja dimanapun pasti juga ada sampah plastik, tas plastik. Kayak kita belanja di supermarket A, B, C, itu kan pasti pulangnya itu kan mesti membawa tas plastik. Pada dasarnya kalau kita mau melihat sejarahnya masa lalu itu, tas plastik itu sebenarnya dulu dibuat untuk namanya peduli lingkungan, karena sebelumnya itu kan menggunakan paper bag, dan paper bag itu kan dibuatnya menggunakan pohon bahan utamanya, dan selalu ada penebangan terus menerus. Nah itu terus dibuat dibuat alternatif menjadi tas plastik. Tas plastik itu kenapa dulu ada berpikiran membuat itu? Karena tas plastik dulu berpikirannya bahwa tas plastik itu lebih simpel, bisa dilipat dan kemudian lebih tahan lama dibandingkan bahan kertas dan tidak merusak pohon. Awalnya seperti itu. Namun semakin kesini pemikiran itu bergeser menjadi kayak tas plastik itu malah cuma dianggap sekali pakai, terus beli lagi, kalau misalnya terus dibuang, beli lagi kayak gitu. Itu malah yang dulunya niatnya untuk mencintai lingkungan malah sekarang bergeser menjadi sampah lingkungan dan merusak kayak gitu. Nah kita sebagai generasi penerusnya itu juga harus mencoba meminimalisir itu. Kita tidak bisa merubah semuanya dalam satu gerakan sekaligus, tapi kita bisa meminimalisirnya dengan membuat gerakan kecil untuk mendaur ulang sampah itu atau membuat kembali kerajinan agar lebih bermakna. Nah, ini contoh-contoh berapa ide dan yang muncul sebagai peluang usaha kerajinan limbah. Ini di sini ada bahan plastik, koran, dan kardus. Contohnya lagi seperti toko-toko ini, sejak dari tahun 1990, contohnya Piet Hein Ek, dia juga menjadi terkenal menjadi perancang dunia, karena awalnya juga bermula dari limbah, dari memanfaatkan potongan-potongan limbah yang kemudian dibuat menjadi lemari dan memiliki nilai yang estetik. Dari situ pun konsumen-konsumen juga mulai tertarik, karena dia memiliki kayak prinsip di mana ia percaya bahwa ketidaksempurnaan adalah faktor penting dalam menghasilkan produk-produk estetik, dan itu terbukti. Jadi intinya, jikalau kita mau berusaha, jikalau kita mau membaca peluang, mau menganalisis gimana sih caranya supaya ini bisa lebih bermakna, gimana sih caranya saya bisa membuat suatu produk yang bisa diterima di kalangan pasar kayak gitu dengan memanfaatkan bahan limbah tentunya.
Nah, contohnya lagi seperti ini, bahannya punyanya Heystartic pada tahun 2015 sampai sekarang ini. Contohnya dia membuat pouch. Bahan aslinya ini kita bisa dilihat sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini kan ada bahan aslinya dari semen, kemasan dari semen. Kemudian Heystartic ini membuat mengolah kembali, memberikan lapisan-lapisan dan dikemas seperti menyerupai kulit. Nah, padahal bahan utamanya dari limbah. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk kayak mengemas bahan-bahan limbah itu menjadi yang lebih bernilai, lebih bermakna. Mengapa sih Heystartic itu memberi kemasan, merancangnya seperti menyerupai bahan kulit? Karena Heystartic memiliki kayak pemikiran kayak, oh saya mau memperkenalkan produk ini itu tidak harus dikemas supaya bisa diterima di pasar. Sedangkan kita tahu kalau bahan-bahan kayak pouch, tas dan sebagainya itu kan cenderung menggunakan bahan-bahan seperti kulit atau seperti kulit sintetis dan sebagainya. Nah, Heystartic ini mencoba merangkul itu, tapi bahan utamanya dirubah menggunakan bahan limbah. Ini juga bisa jadi semangat buat kita untuk mengikuti langkahnya ya. Kemudian yang sebelah kanan ini Dewi Kocu membuat seniman kertas pertama, itu awalnya juga dari bahan limbah, dan sebelahnya lagi ini menggunakan bahan plastik yang kemudian dibuat untuk membuat sebuah pewarna untuk melukis, dan bahkan ini terbukti lukisannya itu laku 10 juta sampai 30 juta kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya tahapan dalam menganalisis peluang usaha. Nah, di sini ada 5 macam ya tahapannya. Yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan diterima, dan ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Contohnya ini pada souvenir daun kering punyanya milik D. Tanjung. Ini juga awalnya juga D. Tanjung itu melihat di sekitarnya, di daerah kampusnya ketika dia sedang kuliah itu banyak daun-daun berserakan. Kemudian bagaimana sih caranya supaya daun itu tuh tidak berserakan terus-menerus, karena kan setiap hari selalu ada yang gugur dan sebagainya. Akhirnya dia mencoba mengambil peluang itu dan menggunakannya, saya buat menjadi souvenir mungkin seperti itu. Nah, kemudian ternyata terbukti jikalau kita mau berusaha mau mengolah dan mau mengemasnya menjadi lebih bermakna, itu bisa dan sangat bisa. Ini D. Tanjung ini awalnya memulainya dengan modal 50.000 saja, kemudian sekarang sampai omsetnya puluhan juta rupiah. Yang dulunya menjual dia cuma di daerah kampus atau mengikuti pameran saja, sekarang bisa sampai internasional. Itu kan berkat apa? Berkat kegigihan dan semangatnya. Nah, kemudian tahapan menganalisis peluang usaha produk dari bahan limbah. Ini terbagi menjadi 3 macam subbab. Yang pertama, penetapan kelayakan usaha. Yang kedua, analisis kelayakan finansial. Dan yang ketiga, membangun persaingan. Nah, penetapan kelayakan usaha ini kita harus memiliki 3 acuan dasar. Yang pertama, apakah benar produk ini bisa dijual? Berapa sih biaya yang bisa kita keluarkan? Lalu, mampukah menghasilkan laba? 3 poin ini harus penting kita menjadikan acuan dasar dalam mau memulai sebuah usaha, terutama kita kalau sekarang sedang belajar bagaimana sih membuat usaha kerajinan limbah ya. Nah, yang pertama, analisis kelayakan teknis. Di sini kita harus berpikir, misalnya saya mau membuat kerajinan dari bahan koran. Kira-kira gimana ya bahan koran itu biar bisa menjadi sebuah kerajinan? Nah, jangan langsung berpikir, aku suka dengan teknik anyam atau teknik kolase, aku mau membuat itu dan mengolah itu dengan menggunakan teknik tersebut. Enggak gitu. Kalau kita goals-nya adalah untuk berwirausaha dengan menggunakan bahan limbah, kita harus menganalisis dulu sebelum menentukan gimana sih di kondisi pasar tersebut yang belum ada di situ, atau apa sih yang sekarang lagi tren dan sebagainya. Baru nanti kita menentukan teknik yang akan kita pilih untuk membuat produk. Nah, kemudian analisis peluang pasar. Dalam menganalisis ini kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Produk kita itu dibuat karena apa, untuk apa, dan tujuannya apa. Nah, kemudian bisa dilakukan hal-hal tersebut bisa dilakukan dengan riset. Riset ini keuntungannya untuk mengetahui pasar yang mau kita bidik, kemudian memilih produk limbah yang dapat dijual, menetapkan teknik pemasaran yang baik, dan merencanakan sasaran pelanggan. Nah, kemudian
menentukan segmen pasar. Nah, dalam menentukan segmen pasar ini sangat penting ya, karena sebelum kita memasuki pasar tersebut kita harus mengetahui kategori-kategori yang sekiranya kita bisa masuk ke dalamnya. Contohnya di sini Ibu akan memberikan sebuah, kayak misalnya Ibu mau membuat sebuah kerajinan pouch. Nah, kerajinan pouch itu kira-kira Ibu memasarkannya lewat apa ya? Nah, itu bisa kita analisis. Misalnya pouch itu digunakan untuk wanita sekitar umur 20 sampai 25 tahun. Kemudian kita gali lagi, 20 sampai 25 tahun itu biasanya sedang posisinya apa? Contohnya misal sedang kuliah atau sedang sekolah atau sedang bekerja. Oh, ternyata umur-umur segitu itu cenderungnya masih kuliah. Kita harus membidik lagi. Waktu kuliah itu kira-kira jurusan mana yang memiliki animo yang banyak? Contohnya misalnya kalau di Jogja, kira-kira yang di kampus mana yang animonya banyak? Atau jurusan mana yang memiliki mahasiswa-mahasiswa yang cenderung lebih banyak wanitanya, kayak gitu. Contohnya misalnya di daerah jurusan kedokteran kayak gitu yang membutuhkan alat-alat tulis, dan alat-alat tulis itu membutuhkan pouch. Nah, itu bisa dijadikan sebagai segmen pasar kita. Kita analisis lagi, kalau misalnya memang jurusan itu membutuhkan, kira-kira modelnya seperti apa ya supaya mereka tertarik kayak gitu. Oh, ternyata kalau wanita itu cenderung menyukai warna-warna yang lebih terang atau warna-warna yang soft atau bentuk-bentuk yang menarik dan sebagainya. Nah, cara menentukan segmen pasar itu seperti itu. Kita harus benar-benar menganalisis sampai dalam, baru kita menentukan produk apa yang mau kita buat, desain apa yang mau kita rancang, seperti itu. Nah, kemudian sumber informasi pasar. Ini juga penting untuk mengevaluasi pasar yang mau kita bidik sekarang maupun yang akan datang. Nah, ini terbagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer ini kita bisa dapatkan melalui kayak kita membaca di buku, apa sih yang sekiranya wirausahawan harus melakukan apa, langkah-langkah apa. Dan kalau data sekunder ini kita bisa mendapatkan dari data relevan dari lembaga, atau kita bisa mengamati, menganalisis langsung kondisi yang mau kita bidik kayak gitu. Contohnya misal di sini Ibu mau memberikan contoh Badan Pusat Statistik. Gimana sih cara mendapatkan info dari Badan Pusat Statistik? Nah, contohnya yang tadi, seperti yang tadi Ibu sebutkan, ketika Ibu membuat pouch, kemudian Ibu melihat animo mahasiswa. Nah, animo mahasiswa itu kita bisa lihat di mana? Kita bisa dilihat di Badan Pusat Statistik, dan kita bisa melihat di kampus mana sih yang animonya paling banyak. Nah, kayak gitu contohnya. Kemudian uji coba menjual. Nah, dalam uji coba menjual ini kayak kita melihat cek ombak, kira-kira mana sih yang ombaknya itu paling besar, atau mana sih yang sekiranya pasar itu paling banyak dikunjungi dan sebagainya. Kita bisa memulainya itu dengan kayak misalnya mengikuti pameran dalam kegiatan event tertentu, atau pameran perdagangan, atau menjual produk kita kepada konsumen yang sudah kita kenal dalam lingkup yang kecil dahulu kayak gitu. Kemudian selanjutnya studi kelayakan pasar. Nah, studi kelayakan pasar ini memang membutuhkan waktu yang rumit, namun penting dilakukan untuk meminimalisir kegagalan dan kerugian. Nah, kemudian masuk kepada materi analisis kelayakan finansial. Ini terbagi menjadi dua, yaitu menentukan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk kebutuhan operasional, dan penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Kemudian selanjutnya membedakan persaingan. Membedakan persaingan yang dimaksud di sini tuh, contohnya ketika kita memasuki pasar itu kira-kira kita harus mengambil yang mana supaya dalam persaingan kita menang dan sebagainya. Ini bisa dibantu dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT itu bisa kita tuangkan dalam sebuah kuesioner, kemudian kita berikan kepada calon konsumen kita atau kepada pengusaha-pengusaha di sekitar kita, kayak gitu. Nah, ini contohnya kuesionernya, Ibu berikan contoh dari PT Asda. Dia lebih berfokus pada elektronik dan sebagainya. Nah, di sini ada kayak strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, di poin-poin ini itu PT tersebut menganalisis pendapat mereka terkait kelebihan perusahaanku, kelemahan perusahaanku, peluang perusahaanku, dan ancaman perusahaanku. Nah, dari situ dia memberikan kuesioner kepada calon pelanggan atau konsumen. Nah, kemudian dianalisis apa sesuai yang dia maksud kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa sih kita perlu mengembangkan ide dan peluang usaha? Apa sih tujuannya? Yang pertama, agar diminati konsumen. Gimana sih caranya kita supaya membuat konsumen itu menjadi tertarik?
ya kita harus mendekati secara personal, mengamati, menganalisis konsumen itu suka apa, konsumen itu cenderung menggunakan model apa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, agar dapat memenangkan persaingan. Nah, dalam memenangkan persaingan ini kita harus memikirkan produk yang kita buat itu masuk ke kategori apa, misalnya produk yang kategori value oriented atau product oriented atau price oriented, seperti itu harus kita tentukan. Nah, kemudian ide dalam pembuatan dan pendayargunaan sumber-sumber produksi. Nah, ini kita kan memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kita harus memberdayakannya supaya lebih bermakna. Nah, selanjutnya mencegah kebosanan konsumen. Bisa dilakukan dengan menggunakan inovasi-inovasi baru yang kita gunakan untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir, memiliki ciri khas dari segi desain, model, corak, dan warna. Ini juga penting dilakukan karena ini menjadi acuan dasar dalam membuat sebuah kerajinan agar diterima di pasar. Oke, sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga Anda semua paham ya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.